Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Adi Furkan. Pada video kali ini, Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru ya, yang up to date seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 2 Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman tahap 1 ini sudah selesai semua kayaknya, semua instansi ini tinggal pengolahan nilai Bapak Ibu. Banyak pertanyaan yang ada di channel Kak Furkan, coba Kak Furkan bahas di video ini. Kak Furkan jawab apa satu-satu ya Bapak Ibu ya, nanti berkaitan dengan video ini insya Allah ya kan. Oke, langsung saja kita ke informasinya. 18 Desember 2024 part 2, artinya ini adalah video kedua di channelnya Kak Furkon. Oke, ini ada kabar dari ayobandung.com Bapak Ibu ya. Oke, ini ada himbauan terbaru dari Menpan RB, tidak ada passing grade dan pengangkatannya itu otomatis P3K 2024. Honorer dinyatakan lulus jika. Nah, ini sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan di channelnya Kak Furkon ya, Bapak Ibu ya, banyak banget. Umumnya banyak yang bertanya tentang guru ya, Serdik. Ini juga banyak yang gagal paham tentang Serdik. Nah, ini banyak pertanyaan, Kak, ada penambahan nilai enggak tentang Serdik? Jawabannya ada, Bu, atau Pak, ya kan? Ada. Nah, yaitu ini ngaruhnya di mana? Di kompetensi teknis, ya kan? Kompetensi teknis. Artinya, kalau Bapak Ibu itu mempunyai sertifikat pendidik, berapapun yang dijawab Bapak Ibu di kompetensi teknis atau dijawab apa di awur saja Bapak Ibu ya, jawab A semua, itu langsung dihargai sempurna, yaitu 90 dikali 5 berapa Bapak Ibu? Iya benar, 450 nilainya. Jadi kalau teman-teman itu punya serdik, ya udah nggak usah dikerjakan yang teknis, fokus di wawancara sama yang itu tadi, yang manajerial, sosial kultural dan wawancara. 3 poin itu yang menentukan Bapak Ibu nanti di kalau bertarung ya kan, kalau bertarung dengan pesaingnya yang sama-sama katakanlah honor database BKN seperti itu. Jadi langsung dihargai 450 Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga bahwa masa kerja itu berpengaruh atau enggak, Kak? Masa kerja itu berpengaruh atau enggak, Kak? Jawabannya berpengaruh. Tetapi berpengaruh bukan menentukan kelulusan ya Bapak Ibu ya. Pengaruhnya itu di syarat pendaftaran. Ini ya penting ya. Ini perlu dipahami Bapak Ibu. Ya, ngaruhnya di syarat pendaftaran, yaitu untuk P3K tahap 2 ya kan, PPK tahap 2 itu syaratnya harus minimal 2 tahun. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya, jangan sampai gagal paham. Kalau penentuan kelulusan nanti ya ngaruh sih masa kerja, cuma dikit banget. Jadi ngenaknya nanti di nilai akhir Bapak Ibu ya. Kalau nilai akhir sama itu baru nanti teknisnya dilihat dulu, manajerialnya dilihat dulu, sosial kultural dilihat dulu, wawancara baru masa kerja. Jadi jauh banget, jauh pakai banget. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Ini ada ayobandung.com. Di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa pendaftaran seleksi PPPK tahap 2 ini masih berlangsung, akan ditutup pada 31 Desember 2024. Banyak ini penyesuaian masa kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman bisa mengajukan ke Dinas terkait ya. Kalau teman-teman itu statusnya itu di TMS kan di tahap 1. Status TMS ini bisa mengajukan ke dinas, nanti dinas itu akan mengkonfirmasi ke pusat. Nanti ada ruang talenta ya kan, ruang talenta nanti otomatis server pusat itu akan menonaktifkan PPK tahap 1 sehingga Bapak Ibu nanti bisa daftar di tahap 2. Nah, banyak pertanyaan di channel Kak Furkon, sudah bisa Kak? Belum jawabannya. Jadi tergantung dinas masing-masing ini. Jadi dinasnya itu gercep atau enggak, teman-teman ya hubungi terus Bapak Ibu ya kan, hubungi terus, menghadap terus, karena di sini habis ini sudah libur Bapak Ibu ya. Padahal terakhir itu 27 Desember untuk konfirm ke dinas terkait. Bapak Ibu bisa perhatikan, Menpan RB Ibu Rini Widianti juga memberi himbauan soal penataan tenaga honorer yang akan selesai di tahun ini Bapak Ibu ya. Ini ada kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah khususnya bagi tenaga honorer yang sebelumnya telah dinyatakan TMS bagi pendaftaran P3K tahap 1.
Ibu ini juga menjelaskan nih bahwa tenaga honorer yang TMS di tahap 1 itu bisa mengikuti tahap 2. Jadi kalau di TMS di tahap 1 itu bisa mengikuti tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Kalau TMS tahap 1 itu larinya ke tahap 2. Tetapi kalau teman-teman itu sudah tes di tahap 1, itu nggak bisa mengikuti tahap 2 Bapak Ibu ya. Kalau sudah tes di tahap 1 dan kalah perrankingan, ya kan, kalau kalah ranking, ya kan, kalah ranking, ranknya kalah, atau kalah nilai lah, atau kalah prioritas, ini nggak bisa di tahap 2, ya larinya spekulasinya Ibu ini nanti ke PPBK paruh waktu. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang katakanlah sudah melakukan tes, itu ya sudah berharap di P3K paruh waktu saja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ketahui bahwa menurutnya perlu dilakukan akselerasi nih agar tenaga honorer non-ASN yang masuk dalam database BKN itu memiliki kesempatan untuk mendaftar P3K tahap 2. Maka dari itu di sini Ibu Menpan ini menghimbau kepada para instansi pemerintah untuk melakukan pemetaan bagi tenaga honorer non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi sering-sering buka informasi saja Bapak Ibu ya terkait syarat pendaftaran di P3K tahap 2. Nah, khususnya bagi honorer yang masuk dalam database BKN untuk kemudian dipetakan pada jabatan pelaksana. Oke, jadi di sini memang prioritasnya setelah K2 ya kan, tenaga honorer kategori 2 itu honorer database BKN ya Bapak Ibu ya, urut-urutannya seperti itu. Jadi memang sangat penting ya kan, data K2 kemudian honor database BKN ya kan, kemudian baru honor yang non database BKN, aktif bekerja minimal 2 tahun. Nah ini targetnya Ibu Menteri ini tuntas semua. Semuanya dituntaskan. Intinya kalau P3K ini masuk ASN semua lah. Nggak tahu itu nanti paruh waktu atau penuh waktu, nanti pemetaannya itu dilakukan selanjutnya Bapak Ibu ya. Intinya NIP dulu lah, seperti itu. Adapun data yang perlu dipetakan berdasarkan Imbuan Menpan RB adalah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN dan dinyatakan TMS di P3K tahap 1. Seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pemetaan ini, ya kan, pemetaan ini juga berlaku bagi tenaga non ASN yang masuk dalam database BKN dan tidak mendaftar P3K tahap 1. Wah, ini banyak subscribernya Kak Purkon yang lupa ya kan. Ini komen-komennya Kak Purkon lihat ya kan, banyak yang lupa. Loh, kok bisa lupa Bapak Ibu ya? Pendaftaran P3K ini penting sekali. Bahkan yang lupa ini rata-rata ya kan, Kak Purkon kasih tahu spill ya, rata-rata itu honorer K2. Padahal K2 ini posisinya kastanya itu loh Bapak Ibu ya, tinggi sekali. Ini kok bisa lupa ya kan? Ya lupa ya, otomatis nanti apa melapor ke dinas terkait ya, nanti dilarikan ke PPBK yang tahap 2. Ini sangat disayangkan tentunya Bapak Ibu ya, karena minimnya informasi bagi teman-teman sehingga bisa kelewat tanggalnya di tahap 1 ya. Jangan sampai terjadi di tahap 2 ini, harus jangan sampai ada yang beralasan lupa lagi karena tidak ada kesempatan lagi Bapak Ibu ya. Kemudian instansi pemerintah diminta untuk menyampaikan konfirmasi ya untuk input data melalui portal SJSN paling lambat 20 Desember. Berarti besok Bapak Ibu ya. Di sisi lain PLT SDM Kemenpan ini Aga Subjagja ini juga menjelaskan bahwa jika instansi pemerintah telah menginput data dan sudah dikonfirmasi, maka honorer non ASN ini bisa melakukan submit. Loh, ini loh Bapak Ibu ya. Jadi kayak semacam reset ya kan, reset data lah Bapak Ibu ya. Jadi kalau teman-teman datanya teman-teman itu belum direset dari pusat, ya nggak bakalan bisa toh. Ya kan, nggak bakalan bisa untuk submit atau resume pendaftaran P3K tahap 2, karena ya itu datanya itu masih dipakai di tahap 1, sedangkan teman-teman itu nggak mengikuti tes atau TMS. Otomatis kan masih di tahap 1, sehingga nanti butuh instansi terkait untuk mengkonfirmasi itu ke pusat gitu Bapak Ibu ya.
Nah, di sini ada instruksi himbauan dari Ibu Menpan juga, honorer itu wajib mengikuti setiap tahapan seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik untuk bisa lolos. Nah, Bapak Aga ini juga menegaskan bahwa pada seleksi P3K kali ini tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi apa yang harus disiapkan untuk teman-teman gelombang 2 atau PPK tahap 2 ini memang cukup banyak ya. Jadi ya tetap semangat Bapak Ibu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.